Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dengan tema menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Namun sebelumnya marilah kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11, yaitu bab 9 tentang hormati dan patuhi orang tua dan guru. Hormat dan patuh ini ada dua macam. Yang pertama kepada orang tua dan yang kedua kepada guru. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hormati dan patuhi orang tua. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Setidaknya ada 5 hal bentuk berbuat baik kepada orang tua yang dapat kita ambil pelajaran dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang pertama, jangan engkau mengatakan kepada keduanya uf atau Kedua, jangan membentak keduanya. Yang ketiga, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Yang keempat, merendahkan diri kepada orang tua dengan kasih sayang. Dan yang kelima, selalu mendoakan orang tua. Hadis berbuat baik kepada orang tua. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Dalam hal ini Al-Quran menjawab dengan tegas dalam Quran surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali.
Cara berbuat bakti kepada orang tua. Yang pertama, kepada orang tua yang masih hidup. Sebelum berangkat ke sekolah, bersalaman dengan orang tua dan mohon doa restunya. Bertutur kata yang sopan dan bersikap santun dengan kedua orang tua baik di rumah maupun di luar rumah. Membantu kedua orang tua di rumah, mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam aspek kehidupan selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mendoakan kedua orang tua minimal setelah sholat wajib. Mendahulukan berbakti kepada ibu, setelah itu baru kepada ayah. Selanjutnya kepada orang tua yang sudah meninggal. Merawat jenazahnya dengan baik, mendoakan orang tua semoga diampuni segala dosanya, menjaga nama baik orang tua dengan selalu berbuat baik, melaksanakan amanah orang tua untuk belajar yang sungguh-sungguh, menjalin silaturahim yang sudah dijalin orang tua waktu masih hidup, menunaikan janji kedua orang tua selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan yang utama. Berbuat baik kepada orang tua mengantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik pada orang tua dapat menghindari dari murka Allah. Salah satu sebab diampuninya dosa, berbuat baik kepada orang tua menjadi sebab masuknya ke surga. Pembahasan yang kedua yaitu hormati dan patuhi guru. Guru mempunyai dua tugas yang mulia, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter peserta didik. Dalam kajian Islam, guru disebut dengan murabbi, muallim, dan muaddib. Murabbi adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat rabbani, yaitu nama bagi orang-orang yang bijaksana dan terpelajar dalam bidang pengetahuan. Sedangkan muallim bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, atau keterampilan. Sementara muaddib yaitu memberi adab dan mendidik peserta didik. Antara ketiga hal tersebut seharusnya menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki guru. Manfaat hormat dan patuh kepada guru. Ilmu yang telah diterima akan lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Memudahkan dalam memahami materi pembelajaran yang sedang dipelajari, karena dengan hormat dan patuh kepadanya, maka guru dengan senang hati menjelaskan materi pembelajaran. Guru akan selalu mendoakan peserta didik dalam setiap doanya agar diampuni segala dosanya dan diberi kemudahan dalam menjalankan amanah. Cara berbakti kepada guru. Yang pertama, kepada guru yang masih mengajar. Saat bertemu di sekolah ataupun di luar sekolah, menyampaikan senyum, salam, dan sapa. Membantu menyiapkan persiapan pembelajaran di kelas, misalnya menghapus tulisan di papan tulis. Memperhatikan guru saat menjelaskan materi pembelajaran. Apabila bertanya, disampaikan dengan cara yang santun, serta melaksanakan tugas pelajaran dengan sebaik-baiknya. Kepada guru yang pernah mengajar. Apabila bertemu, menyampaikan senyum, salam, dan sapa, bertutur kata dan bersikap sopan dan santun, menjalin silaturahim, mendoakannya semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kesuksesan, melaksanakan amanah yang diberikan untuk menjadi anak yang soleh dan soleha.